Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hardian. Saya mahasiswa Universitas UIN Raden Patah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok ajaran-ajaran ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan dari ulumul hadis. Sebelum saya masuk ke dalam sesi pertanyaan ini, ada baiknya saya menjelaskan mengenai hadis terlebih dahulu. Menurut ulama, hadis ini adalah seluruh perbuatan, perkataan ataupun takrir dan juga sifat yang disandarkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Secara kualitas, hadis terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang memiliki perawi yang adil, sempurna dalam dhabit, tidak memiliki ilat dan juga tidak janggal. Sedangkan hadis hasan sama seperti hadis sahih, hanya saja hadis hasan lebih di bawah selevel hadis sahih, dikarenakan ada perbedaan bahwa hadis hasan ini lebih perawi pada hadis hasan, kurangnya dobit. Sedangkan pada hadis dhaif ini termasuk ke dalam hadis mardud. Secara istilah, secara bahasa, hadis dhaif ialah hadis lemah. Kelemahan hadis ini berada pada sanad dan juga matan hadis. Jadi hadis ini tidak termasuk ke dalam hadis sahih dan juga hasan karena tidak memenuhi syarat tertentu. Dari pernyataan itulah muncul pernyataan pertama bahwasanya apakah hadis dhaif ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Di kalangan ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam fadail amal maupun juga dalam landasan hukum. Dan pernyataan kedua yakni dari Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada pernyataan terakhir yaitu pada pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya hadis dhaif bisa dijadikan sebagai bisa diamalkan apabila memenuhi kriteria syarat. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama yakni janggalnya itu tidak terlalu kuat. Yang kedua yakni diambil dari pokok yang akan diamalkan. Dan yang ketiga, kita tidak diwajibkan untuk mengharuskan kita mengamalkan hadis tersebut. Dalam hal ini, ada lagi ulama kontemporer yang masyhur berpendapat bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan apabila hadis dhaif masih dipayungi dengan hadis sahih. Seperti contoh hadis ketika kita pada saat kita ingin makan, kita berdoa yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis ini ialah hadis dhaif, tetapi hadis ini masih dipayungi dengan hadis sahih. Jadi sah-sah saja kalau kita mengamalkan hadis tersebut. Dan pertanyaan kedua yakni bagaimana cara kita mempelajari ilmu hadis agar kita bisa menentukan diterima atau ditolaknya sahih kah, hasan kah atau dhaif kah suatu hadis tersebut. Yang pertama yakni kita harus mempelajari cabang-cabang ilmu hadis. Di dalam buku studi ilmu hadis karangan Dr. Baldi Anggara, di sini dijelaskan bahwasanya ada banyak sekali cabang ilmu hadis. Di antaranya yakni adalah ilmu rijalul hadis, al-jar wa ta'dil, ilmu gharib al-hadis dan juga nasih wal mansukh. Tapi pada episode kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai ilmu al-jar wa ta'dil karena saya anggap sebagai lebih mudah dipahami untuk orang awam. Pada ilmu al-jar wa ta'dil ini adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan para perawi, baik dari segi ingatan, keadilan maupun kecacatan perawi tersebut. Jadi ini bisa menentukan bahwa hadis tersebut bisa diterima atau ditolak. Akan tetapi pada saat kita melakukan ilmu al-jar wa ta'dil ini perlu kita memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yakni adalah sikap jujur, wara' dan takdil, dan juga berilmu.
Dan juga yang kedua yakni harus mengetahui sebab-sebab al-jar wa ta'dil. Baru yang ketiga yakni mengetahui penggunaan bahasa Arab yang baik dan benar agar kita dapat memaknai lafaz tersebut dengan benar. Bila ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi, barulah kita melakukan yang namanya al-jar wa ta'dil. Mungkin itu sebagai salah satu cara untuk meneliti hadis untuk orang-orang awam seperti kita. Dan juga pertanyaan terakhir muncul yakni mengapa adanya hadis sedangkan Al-Quran sudah diciptakan sebagai pedoman. Dalam hal ini seluruh umat Islam bersepakat bahwasanya hadis merupakan salah satu ajaran syariat Islam. Walaupun ada sebagian kelompok ingkar as-sunnah yang tidak mempercayai hadis karena terlalu fokus terhadap mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan pada suatu hadisnya yang sahih bahwa kita harus berpegang teguh kepada dua pusakanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada hadis beliau ini yang berbunyi pada Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka bagi kalian. Kalian tidak akan tersesat bila kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah wa Sunatan Nabiyah." Kitabullah berupa Al-Quran dan Sunatan Nabi berupa Al-Hadis. Dalam hal ini, fungsi Al-Hadis ini sangat strategis. Al-Hadis bisa digunakan sebagai sarana untuk mentafsirkan Al-Quran dan juga menemukan hukum-hukum yang ada di dalam yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi ada kalanya Al-Hadis membutuhkan Al-Quran dan juga Al-Quran membutuhkan hadis sesuai dengan hal-hal yang menjadi problem pada saat kita mengkaji masalah tersebut. Jadi dari ketiga hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan apabila ia memiliki syarat-syarat tertentu dan juga masih dipayungi hadis sahih, maka sah-sah saja mengamalkan hadis dhaif. Yang kedua yakni ilmu al-jar wa ta'dil adalah salah satu cabang ilmu hadis yang cukup mudah dipahami karena meneliti mengenai kelebihan dan juga kekurangan perawi agar mengetahui diterima atau ditolaknya suatu hadis tersebut. Dan yang terakhir yakni hubungan fungsi dari al-hadis terhadap Al-Quran, yakni adalah sebagai penjelas atau bayan Al-Quran. Ada kalanya Al-Quran membutuhkan hadis dan juga hadis membutuhkan Al-Quran. Mungkin itu saja dari ketiga pertanyaan tersebut. Semoga mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita terhadap ilmu ulumul hadis dan juga ilmu Al-Quran, dan juga dapat menambah takwa kita kepada Allah dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.